Berarti Bang ya, eh, ini udah ada sindikat yang udah begitu kuat. Iya. Noel sih kayaknya minta 3M ternyata buat renovasi rumah, kerupuk lah dia nih. Kapan terakhir ketemu Noel? Udah kenal lama dong sama beliau? Kenal sih bukan lama-lama banget, tapi bukan kenal baru juga. Iya. Kalau ketemu terakhir berapa bulan lalu lah. Mungkin bangsa 2-3 bulan lalu. 3 bulan lalu mungkin. Oh, masih baru dong? Baru. Apa? Mungkin itu ya 3 bulan lalu, 4 bulan lalu. Ketemu dalam rangka? Ketemu dalam rangka sebetulnya awalnya tuh jauh lebih lama lagi, tapi dia udah jadi wamen. Ketika saya dampingin karyawan mogok kerja Freeport yang 8.300 orang tuh ya. Nah, kan ini mereka kan masih belum dapat pemulihan haknya dari perusahaan maupun dari negara. Di rezim Jokowi sangat pro pada perusahaan kan, pada Freeport Indonesia kan. Jokowi ini pro banget, jadi karyawan-karyawannya dicuekin. Jadi begitu ganti rezim, ini karakter sebuah bangsa kalau lagi transisi itu kan selalu melihat ada harapan baru. Jadi karyawan-karyawan Freeport ini tim advokasinya itu datang lagi dan saya ikut bersama rombongan itu untuk menyampaikan ke Noel, Immanuel Ebenezer itu Wamenaker waktu itu. Kita kasih tahu sebetulnya dari semua masalah itu ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan ke kantor Kemenaker tapi dicuekin. Jadi kita sampaikan ke Noel. Dengan harapan? Dengan harapan, lu dorong dong sistem di kantor lu untuk ngerespon nih aduan dari teman-teman mogok kerja ini. Oh iya gitu. Iya, terus ujungnya bikin video lah ya, biasanya video berdiri ya kan, begini tangannya ya. Ada di Instagramnya tuh. Habis itu udah, dari situ terus ngobrol lagi, saya kasih tahu ke dia, bos rapiin tuh K3 yang dia ditangkep ini nih. Serius? Jadi soal tema K3 itu, dan keamanan keselamatan kerja itu. Kenapa Bang Haris tiba-tiba usul K3 ke Bang Noel? Apa sebelumnya K3 udah ada itu nerakanya para buruh dalam dunia kerja. Gitu kan. Kayak kalian ini kan sebenarnya kerja nih. Iya. Perusahaan apa namanya nih? iNews ini kan ada core K3-nya kan. Iya. Yang memastikan udara, listrik itu ketika diurus itu akan seperti apa dan lain. Banyaklah hal soal K3 itu. Nah, jadi waktu itu kita bahkan sama timnya Noel kami diketemukan sama 1-2 orang yang ahli soal K3 di dalam kantor kementerian. Bagus diskusinya. Bukan sama Noel ya, sama si tim-tim itu semua, berapa orang itu. Dan kami dorongnya tuh lu dorong dong perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 soal K3 itu. Udah tua kan tuh undang-undang. Saya bilang sama Noel, ini undang-undang udah lebih tua dari kita, tapi masih dipakai di saat dunia industri semakin ramai. Ya kan? Semakin glorifikasi bahwa investasi. Kalau investasi kan artinya ada pembukaan lapangan pekerjaan kan ceritanya mau begitu. Tapi perhatian negara terhadap K3 masih aja bergaya tahun 70-an. Ketertibannya kemudian terbangun selama lebih dari 40 tahun sampai 50 tahun lebih itu di sektor-sektor regulatif aja. Jadi K3 ini kan bekerjanya menyebar ke level daerah, terutama daerah-daerah yang ada kawasan industri, karena semua pejabat publik di daerah kan merasa penting punya kawasan industri. Nah, secara real juga kelihatan kan, belakangan dari mulai PSN, lalu kawasan ekonomi khusus, ini kan dibangun kan. Di mana-mana tuh. SBY dulu punya MP3EI, punya kawasan terintegrasi yang kemudian dirubah jadi KEK, terus dinamai ada lagi program PSN segala macam. Ini kan semua dunia industri. Waktu ngebangun fasilitasnya maupun setelah mengoperasionalisasi. Jadi K3 ini sebetulnya dia udah seperti nafasnya para buruh.
Ya kan, gak cuman status diterima kerja dan dapat status bekerja di situ, tapi dia sebetulnya harus dilengkapi. Kalau kita manusia ini kira-kira gak cuma nafas. Nah, tapi soal prakteknya, kebebasan kita berbicara, kebebasan kita untuk akses air. Nah K3 itu seperti itu buat buruh. Ya kan? Nah itu semua dikerjakan berdasarkan sektor-sektor di lapangan. Ada Dewan K3-nya itu di lapangan. Di banyak provinsi, di banyak kabupaten. Itu melibatkan DPRD lokal, melibatkan asosiasi pengusaha lokal, pengelola kawasan industrinya, buruhnya perwakilan juga ada di situ, pemerintah daerahnya juga duduk di situ. Nah ada forumnya, lalu ada ketertiban, sertifikasi. Ya. Sebenarnya sertifikasi itu menandakan, ya kan, menandakan bahwa benar lo aman dan selamat. Ya. Gitu. Nah itu harus diperbaharui. Nah cuman karena dia jadi rejim yang diem-diem jadi kebutuhan di banyak tempat tadi itu, muncullah konsultan-konsultannya, ya kan. Nah saya juga baru ketemu kemarin sama teman-teman buruh yang melakukan riset soal K3 ya, namanya lionindonesia.org, bisa dibuka. Mereka punya riset, mereka ngambil data dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu 5 tahun terakhir ternyata ada 32.000 orang meninggal di dunia kerja. 5 tahun terakhir ya? Iya. Per hari ada 20 orang lebih meninggal. Meninggal. Ini kita ngobrol sejam nih, mati Pak satu Pak. Teng. Belum yang kecelakaan ya? Ya, ini yang dia. meninggalnya? Meninggal, jadi istilahnya mereka itu meninggal di saat kecelakaan kerja atau meninggal akibat kerja. Ya. Nah, situasi, jadi itu datanya semengerikan itu. Ini data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan doang. Kalau ke kantornya BPJS TK nggak ada doangnya ya tadi. Itu dari saya doang. Iya. Nah, belum lagi kalau ngambil data dari sektor yang praktek-praktek industri yang informal misalnya. Ya kan? Nah, sebegitu masifnya K3 ini. Jadi ini memang ladang alokasi budget ya. Ladang, apa bener nggak tuh kalimatnya, ladang, dan karena ada alokasi yang rutin yang cukup meluas, jadi dipanen lah ini sama kelompok-kelompok ketenagakerjaan pemain-pemainnya ini. Itulah yang kemarin datang ke Noel itu. Oh, berarti udah kayak sindikat. Ini udah jalan Pak. Makanya kan dalam keterangannya KPK itu disebutkan, kalau saya maju begini kepotong nggak muka saya? Enggak ya? Enggak. Ya. Aman. Terlalu sadar kamera saya. Udah disesuaikan. Iya. Nah, ini memang ada konsultannya. Konsultan jasa K3. Gitu. Jadi perusahaan daripada ngurus-ngurus. Seolah-olah dia kan ngasih training ke perusahaan-perusahaan supaya mengimprove, mengenalkan dan meningkatkan kemampuan K3-nya. Tetapi dia juga ternyata banyak dari mereka yang bisa terkoneksi dengan yang mengeluarkan sertifikat. Ya. Nah, sertifikat ini kan kalau pinjem bahasanya Rocky Gerung, itu tanda, kalau ijazah kan tanda lu pernah sekolah, belum tentu lu tanda bisa mikir. Bisa mikir. Nah, sama nih logiknya. Sertifikasi K3 itu tanda bahwa lu pernah ngajuin permohonan K3. Belum tentu di kantor lu aman. Sama selamat. Yeah. Gitu. Nah, jadi memang udah ada rezimnya. Kalau pakai keterangannya KPK itu ada pemainnya. Noel ini sebenarnya cuma minta jatah aja karena nemuin situasi ini. Mungkin gara-gara abang kemarin ketemu minta, Bang Noel, tolong K3 diurus. Mungkin dia langsung telepon kali. Begini bos, semua pejabat kalau masuk ke kantornya cari tahu nih kantor gua apa sih. Ada apaan nih, mainannya apa nih, siapa yang main. Nah balik lagi ke situ, balik ke akhlaknya mereka, moralnya mereka, logiknya mereka, nilai yang mereka junjung, sama niatnya mereka. Iman nggak ditanyain, Iman? Ya itu tadi gambaran iman lah. Yeah. Nah habis itu dia nanya, begitu dia nemuin masalah dia beresin apa enggak. Saya ketemu nih sama beberapa menteri, wakil menteri yang cerita nih, berapa bulan terakhir ini, Bang gue lagi beresin ini, oh ya bagus. Nah gitu. Nah jadi biasa itu di awal-awal masuk, terutama mereka yang baru menjabat, baru di bidang itu, mereka pengen tahu dulu. Termasuk ngundang orang di luar, ngasih masukan. Nah dalam kasus Noel dia apa? Misalnya ya soalnya K3, saya bilang kayak gitu. Nah Bang,
waktu Bang Haris bilang ke Noel untuk K3 diberesin, terus Noel bilang apa, terus apa yang dilakukan, terus udah ketemu lagi belum setelah itu? Terus kita GR, kan dia bilang, yaudah bantuin dong gitu. Udah kita GR lah di kantor nih, saya sama beberapa temen, secara voluntary aja kita nggak gimana-gimana juga. Akhirnya kita coba-coba cari tahu K3, rapiin K3 gimana gitu. Identifikasi siapa aja sih orang-orang yang advokasi K3. Tadi saya baru dihubungin sama ada ikatan alumni dari UI yang studi K3. Ada tuh. Nah, mereka antusias karena kemarin saya angkat isu K3 ini kan di YouTube saya juga. Mereka ngontak, nanti mungkin akan komunikasi lebih lanjut. Nah, kita ngidentifikasi tuh orang-orang kayak gitu, terus topiknya apa aja. Kita juga pra-research ngobrol sama beberapa orang, ada Profesor Robertus Robert, kita diskusi karena dia kan juga punya concern tinggi soal perburuhan. Lalu ngobrol dengan ahli di dalam Kemenaker sendiri, ada ahlinya, orang pinternya juga ada. Ngobrol sama 2-3 orang ini, teman-teman di kantor saya nyusun tuh pra-research-nya lah kira-kira begitu. Terus kita kabarin ke si Pak Noel itu. Nah, ya udah terus sekarang nggak ditoel balik. Gitu. Manyun kita, ya kan. Nah, dia main sendiri itu maksudnya? Saya nggak ngerti dia main sendiri apa main berdua. Cuman gimana ya, ya udah begitu ya. Saya juga jadi kadang-kadang jangan-jangan gue ngasih info terus dia nyari tahu sendiri apa gimana. Begitu ada info Noel ditangkap gara-gara K3, Bang Haris gimana? Merasa bersalah, kaget atau? Bukan bersalah, dalam hati saya, bajigur ternyata begini loh mainnya. Tapi berarti Bang ya, ini udah ada sindikat yang udah begitu kuat. Iya, Noel sih kayaknya minta 3M ternyata buat renovasi rumah, kerupuk lah dia nih. Bukan dia pemain utamanya, tapi dia mengkonfirmasi, dia menikmati spider business of K3 ini. Illegal spider business. Plus Ducati katanya Bang, motor. Ih, motor banyak bener ya. Yeah. Tangan 2, kaki 2, kapan dia ngegas itu motor semua. Ya kan? Berarti mungkin orang-orang K3 ini datang ke Noel, menceritakan ini, terus mungkin itu dia kali Noel datang ke dia minta beliin motor yang 3, kan K3. Gimana? Bukan, maksudnya gini. Gak lucu ya? Sindikat ini datang ke Noel, cerita bahwa ini kita begini, kita begini. Dugaan saya nih, dia nemuin situasi itu. Ternyata ada pemainnya K3 ini di dalam situ. Yang disebut Sultan K3 itu ya? Iya, Sultan ya. Iya, Sultan. Berarti ada rajanya. Ada ya kan? Nah, mestinya diungkap perusahaan-perusahaan yang menikmati. Jadi caranya bukan mencari siapa yang ngasih duit ke rantai itu tadi, rantai kecurangan tadi itu. Tetapi orang-orang ini menghasilkan, berarti orang-orang ini dia nggak punya integritas yang baik kan. Rantai produksi sertifikat ini. Di zaman mereka ini sertifikat dikeluarkan ke siapa saja. Nah, perusahaan-perusahaan itu harus dibuka datanya. KPK harus buka data orang-orang ini selama berkuasa, si rejim Sultan ini, selama dia berkuasa, melahirkan sertifikasi untuk siapa saja. Data itu harus dibuka. Kenapa harus dibuka? Karena ada terancam jiwa para buruh yang kerja di tempat itu. Ini soal nyawa loh. Iya. KPK ngerti nggak soal nyawa? Jangan cuma soal duit aja dipikirin. Karena dia hanya mengeluarkan sertifikat tanda bahwa itu aman, sementara belum tentu di lapangannya, di perusahaan mereka tuh dalam kondisi yang aman sesuai dengan sertifikasi itu. Ini berpikir logika sosial aja ya, bahwa kalau mereka korup, bukan tidak mungkin mereka juga korup ketika melahirkan sertifikasi di sebelumnya. Ya kan? Nah, siapa mereka perusahaan-perusahaan yang ngurus sertifikasi ke orang-orang ini? Nggak usah dihukum perusahaan-perusahaan itu. Kalau untuk menghukumnya kita mesti punya bukti bahwa dia nyuap kan. Tapi mereka itu harus menguji ulang sertifikat K3 yang mereka miliki. Nah, ini
Mestinya Apindo angkat bicara, Ya. Kadin bicara. Karena ini menyangkut mereka juga. Iya, jangan kita ini masyarakat juga cuma menikmati aja si Noel aja. Ya, ini Noel ini adalah pintu masuk atau representasi untuk melihat bahwa ada rejim korup nih dalam dunia ketenaga kerjaan.